Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Noviasari dari kelas 1 ST5. Pada video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil infografis yang telah saya buat. Infografis saya ini berjudul Profil Pendidikan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2020. Di mana dalam infografis ini saya menampilkan 4 data yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka partisipasi murni, dan angka partisipasi sekolah. Semua data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Yang pertama adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah atau RLS adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Saya memilih line chart atau diagram garis untuk memvisualisasikan data ini agar dapat dilihat perkembangan mengenai RLS di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 hingga tahun 2020. Dapat dilihat bahwa angka RLS ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, didapat rata-rata lama sekolah sebesar 8,86 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk di Kabupaten Kulon Progo yang telah berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,86 tahun atau hampir menamatkan kelas 9 di bangku SMP. RLS ini menggunakan data penduduk berusia 25 tahun ke atas karena diasumsikan di umur tersebut penduduk telah menamatkan pendidikannya. Selanjutnya adalah harapan lama sekolah atau HLS, didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Saya kembali menggunakan diagram garis untuk memvisualisasikan data ini agar diketahui perkembangan dari tahun ke tahunnya. Dapat dilihat bahwa angka HLS ini selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 didapat HLS Kulon Progo sebesar 14,26 tahun, yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal di tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,26 tahun. Berikutnya adalah angka partisipasi murni atau APM. APM ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Saya menggunakan bar chart atau diagram batang untuk memvisualisasikan data APM ini agar dapat dilihat perbedaan angka APM di setiap jenjang sekolahnya. Pada APM sekolah dasar di Kabupaten Kulon Progo didapat sebesar 98,76, yang artinya sekitar 99% penduduk yang berusia 7-12 tahun atau usia sekolah dasar bersekolah tepat waktu di jenjang SD sederajat. Begitu pula dengan APM SMP sebesar 89,46 dan APM SMA sebesar 82,22. Pada data APM ini dilihat bahwa APM tertinggi berada di jenjang sekolah dasar. Yang terakhir adalah angka partisipasi sekolah atau APS, digunakan untuk mengetahui seberapa besar penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dalam data ini digunakan diagram batang untuk mengetahui perbedaan nilai APS di setiap kelompok umurnya. Pada kelompok umur 7-12 tahun, nilai APS sebesar 99,93, yang artinya hampir 100% penduduk kelompok usia tersebut sedang bersekolah. Pada kelompok umur 13-15 tahun, nilai APS sebesar 98,79, dan di kelompok umur 16-18 tahun, nilai APS sebesar 88,53. Dapat dilihat bahwa nilai APS tertinggi terdapat pada kelompok umur 7-12 tahun. Nah, di setiap kelompok umur menunjukkan nilai APS yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa telah banyak anak usia sekolah di Kabupaten Kulon Progo yang telah menempuh pendidikan. Demikian presentasi saya mengenai infografis tentang profil pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.